warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilmawani Gobel, kelas A semester 2 program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan membahas tentang stunting. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Pemantauan status gizi atau PSG 2017 menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6%, di atas batasan yang ditetapkan oleh WHO atau 20%. Pada tahun 2015, Indonesia tertinggi kedua di bawah Laos. Indonesia merupakan negara keempat dengan angka tertinggi stunting di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37% balita Indonesia mengalami kerdil atau stunting. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain status gizi ibu yang tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, pola pemberian makanan pada anak atau kebersihan lingkungan diawali kehidupan seorang anak. Jika gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka panjang dan jangka pendek. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan penurunan fungsi kekebalan, perkembangan otak yang tidak maksimal yang dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar yang buruk. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Untuk mencegah stunting, konsumsi protein sangat mempengaruhi pertumbuhan tinggi dan berat badan anak di atas usia 6 bulan. Anak yang mendapat asupan protein 15% dari total asupan kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki badan lebih tinggi dibandingkan anak dengan asupan protein 7,5% dari total asupan kalori. Angka usia 6 sampai 12 bulan dianjurkan mengkonsumsi protein harian sebanyak 1,2 kg berat badan, sementara anak usia 1 sampai 3 tahun membutuhkan protein harian sebesar 1,5 kg. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak usia 2 tahun. Gejala stunting pada anak diantaranya 1. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Dan yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Antisipasi stunting pada anak dengan cara 1. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Yang kedua, menghindari asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan, antara lain dengan menu sehat seimbang, asupan zat besi, asam folat, yodium yang cukup. Dan yang ketiga, melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Melakukan kunjungan secara teratur ke dokter, yaitu setiap bulan ketika anak Anda berusia 0 sampai 12 bulan, setiap 3 bulan ketika anak Anda berusia 1 sampai 3 tahun, setiap 6 bulan ketika anak Anda berusia 3 sampai 6 tahun, dan yang terakhir setiap tahun ketika anak Anda berusia 6 sampai 18 tahun. Dan yang keempat, mengikuti program imunisasi, terutama imunisasi dasar. Dan yang terakhir, memberikan ASI eksklusif sampai anak Anda berusia 6 bulan dan pemberian MPASI yang memadai. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan tentang stunting pada kesempatan kali ini. Semoga penderita stunting di Indonesia akan semakin menurun dan anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa hidup dengan fisik yang sehat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.